Halo, perkenalkan nama saya Munah Lubis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gimana membuat program ganjil genap ya, menentukan ganjil genap. Di sini saya pakai bahasa Java ya, dan IDE yang saya gunakan itu pakai IntelliJ IDE. Nah, sebelum mulai, langkah baiknya kawan-kawan membuat sebuah project dulu. Di sini saya sudah buat kian. Nah, projectnya nanti bisa dapat kalau Anda pakai IntelliJ IDEA atau pakai NetBeans pun atau pakai IDE yang lain, Anda bisa buat new project. Nah, kalau di sini saya contohkan IntelliJ IDEA itu, di sini nanti Anda buat namanya ini program ganjil genap. Program ganjil genap seperti itu. Nah, di sini ada peringatan program ganjil genap is not empty karena saya sudah buat, jadi dia mendeteksi programnya sudah ada folder projectnya. Nanti kalau Anda gunakan, Anda buat foldernya itu program ganjil genap. Terus lokasi di sini letak lokasinya. Ini bahasa yang digunakan. Kalau Anda mau buat gitnya bisa di checklist. Kalau tidak usah. Build sistemnya kita pilih IntelliJ IDEA. Dan JDK yang saya pakai di sini yaitu JDK versi 17 ya, 17.0.5 OpenJDK. Nah, setelah Anda sudah membuat ini, nanti Anda tinggal create dan dia akan membuat project seperti ini. Dan ada satu file Java, file main class-nya. Setiap project baru jelas ada main class-nya. Biasanya defaultnya ada main class-nya. Nah, sekarang kita mulai. Di sini di baris pertama di sini ada saya buat nama saya Munah Lubis. Ini ada bentuk komen ya. Jadi program ini nanti tidak akan dibaca oleh sistem karena dia bentuk komentar. Nah, di sini pada baris ini adalah public class main. Nah, yang paling penting di sini diingat, public class main ini harus sama dengan nama file mainnya. Karena nanti pas di IntelliJ IDEA dia akan dipilih di configuration dicari di class mainnya. Karena saya pakai IntelliJ IDEA, biasanya sebelum run dia itu biasanya dia minta edit configuration. Nah, di sini nanti kita buat nama kelasnya, kita masukin main. Kita cari nama kelasnya, kelas main harus sama. Bagusnya penulisan untuk kelas itu dimulai dengan huruf besar, M besar, terus main. Nah, di sini JDK-nya nanti tinggal OK saja. Nah, di sini public class main ini kelas mainnya ya, tahulah ya kelas main. Nah, untuk public class static void main ini, di sini nanti kita ibaratnya dia di mukanya. Misalnya kalau di public class main ini kan kelas besarnya. Nah, ini di dalam kelasnya. Public void mainnya ini. Test static void berarti nggak ada nilai return ya. Kalau public static aja baru ada return. Kalau dia ada void berarti tidak ada nilai kembalian. Nah, apa bedanya public class main ini dengan ini? Kan sama-sama main. Nah, kalau public class main ini dia kan kelas besarnya ya. Nah, di public static void main ini kelas di bawah di dalam kelas main ini. Jadi ini kan ada kelas nih, karena Java berbentuk kelas kan, berorientasi objek. Misalnya Anda mau buat kelas lagi public void apalah gitu, misalnya car. Nah, Anda bisa buat di sini misal integer apa gitu. Pokoknya di sini guna kelas main ini dia bisa menampungnya itu kelas-kelasnya. Nah, biasanya defaultnya itu kelas yang sudah dibuat nanti bisa dipanggil di sini di public static void main. Nah, daripada menjarah lebih jauh lagi penjelasannya, kita mulai saja. Nah, pada kali ini kan kita akan membuat program ganjil genap ya, menentukan ganjil genap. Pertama kita
buat variabel dulu, variabel integer dengan nilai kita ambil 2 aja lah dulu. Nah, setelah kita buat variabel, langsung kita buat pengkondisian if. Kita masukin nilai variabelnya yang sudah dibuat, terus persen ya, untuk modulasi 2 sama dengan 0, maka kita panggil, kita print out print line genap. Nah, terus else. Di sini saya mau buat else if, nanti jadi ada 3 kondisian. Tapi kalau Anda mau buat sampai else saja, if sama else di sini langsung dia ganjil bisa aja. Cuma saya mau buat di sini else if. Sekalian belajar lagi, mengingat kembali tentang pengkondisian. X 2 sama dengan 1. Kita hitung dulu apanya. Oh, 1. Oh, iya lupa ini. Maaf. Nah, dari sini kita sysout, kita copy saja yang ini. Sysout ganjil. Nah, di sini kita buat else. Misalnya else ini pada error atau mungkin bilangan apalah gitu, misalnya bilangan tak terhingga atau simbol gitu ya. Jadi dia undefined, kita buat undefined. Kalau Anda misalnya mau buat langsung ke ini saja, misalnya Anda buat sampai ini saja, dari sini bunyi aja programnya, if sama else saja. Terus di sini dibuat ganjil, juga programnya akan jalan, hasilnya tetap sama. Cuma saya buat begini untuk mengingat kembali pelajaran pengkondisian juga, if, else if sama else. Terus nanti misalnya kan ada bilangan yang mau dimasukkan simbol nih, kan dia nggak tahu ganjil genap, maka nanti dia hasilnya undefined. Nah, setelah gini kita save, jangan lupa save, terus di running. Bisa dari sini ngerunnya, kalau tersedia dari sini sama dari sini sama aja. Running, kita tunggu dia masih build di sini. Nah, nilainya hasilnya genap. Kenapa hasilnya di sini genap? Karena nilai integernya masukannya kita kasih 2, kan bilangan 2 kan genap. Coba kita kasih 1. Kita kasih 1, kita save lagi, jangan lupa. Taran lagi. Masih build. Nah, di sini hasilnya ganjil. Karena bilangan di X-nya itu 1. Oke, bilangan masukannya kita masukkan itu 1. Jadi hasilnya ganjil. Nah, coba kita masukkan simbol. Apalah. Simbol ya. Tapi nggak kebaca kayaknya kalau simbolnya integer. Ini cuma apa sih tadi else ini? Tapi kita ini mungkin programnya udah apa ya, udah besar. Tapi untuk pelajaran kali ini sekitar itu aja kita buat. Misalnya 1 ganjil, tadi kan hasilnya kiraan ganjil. Misalnya 13 ganjil juga lah ya kayaknya. 13 ganjil. Coba 20 genap. Di sini nanti genap. Masih bold ya. Genap.
itu sebetulnya ini singkat ya. Untuk program ganjil genap ini menekan juga, yang paling intinya diingat itu Anda harus paham dengan variabel, data type, sama pengkondisian. Sama kalau di Java kan ada kelas tuh, tapi saya harus belajar kelas juga. Nah, untuk di sini programnya ini variabelnya, ini namanya variabel ya, variabel integer. Karena dia int integer. Nah, di sini ini coba kita buat di atas biar rapi aja. Kita biasakan dalam ngoding itu tinggalkan catatan. Nah, di sini pengkondisian if, else if, dan else. Nah, yang perlu diingat kalau dalam program untuk ganjil genap ini, ya logikanya yang perlu diingat itu paham variabelnya, paham pengkondisian, dan untuk operator aritmatikanya paham dengan assignment ini ya. Assignment kan ada banyak, ada assignment gini, ada assignment 3 gini, harus paham juga. Ada assignment plus sama dengan, ada juga. Jadi di dalam program ini yang diperlukan itu assignment dengan sama dengan 2 double. Sama dengan 2 double itu dia artinya ini dia operator assignment ya. Anda pelajari, dia itu pengkondisian boolean, pokoknya boleh termasuk boolean dibilang true false itulah operator assignment. Ada juga assignment 3, apa bedanya, kalau cuma 2 apa bedanya. Kalau dipelajari itu penting juga. Nah, di sini X ini itu integer dari sini. Variable scope dipelajari juga. Nah, ini modul. Persen itu di programan setahu saya itu modular. Jadi untuk mencari ganjil genap itu biasanya dipakai modular persen. X di sini logikanya X itu kan nilainya 20, jadi 20 modularnya 2, hasilnya sama dengan 0, nilainya true. Kalau nilainya true, maka akan ditampilkan genap. Jadi jika 20 modular 2 hasilnya sama dengan 0, dia bernilai true, maka ditampilkan di layar genap. Nah, jika hasilnya tidak 0, maka di else if lagi, dia X 20 modular 2 sama dengan 1, maka ditampilkan di layar ganjil. Dan jika tidak ada keduanya ini, maka dia akan menampilkan undefined. Bisa dibilang ya default lah else itu undefined. Di sini saya bilang undefined ini cuma apa-apa saya sih. Nah, ini yang paling intinya yang paling diingat itu ini sama ini, dua pengkondisian ini. Tahu cara jalan logikanya. Nah, ini kan karena 20 modular 2 sama dengan 0, dia nilainya true, maka ditampilkan di layar itu genap. Jika misalnya 21 lah, 21 kan ganjil tuh, kitaran. Nah, hasilnya ganjil. Nah, gini lagi. Jika integer X sama dengan 21, maka X di sini kan modular 2 sama dengan 0. 21 modular 2 hasilnya ternyata tidak 0. Jadi dia tidak mengeksekusi program ini. Dia ke bawah lagi, ke else if. Jadi dia 21 modular 2 sama dengan 1. Ternyata nilainya true. Pas. Jadi dia mengeksekusi
program ini, maka ditampilkan ganjil. Dan jika tidak ada keduanya, nilainya maka akan ditampilkan chaos. Nah, cukup sebetulnya simple dan fun dalam pengkodingan untuk program ganjil genap. Usahakan banyak latihan supaya tetap lancar dan bagus, dan biasakan meninggalkan komentar di codingan. Cukup segitu saya menulis. Jangan lupa kalau kata Pak Sandi Kegali, jangan lupa titik koma. Selamat sore.